Hello everyone, di video kali ini Mama Aris akan membuat Red Velvet Cream Cheese Oreo for dessert box kekinian yang sangat moist dan yummy. Siapapun pasti suka ini. Red Velvet cake-nya sangat lembut, empuk, dan list harga bahan-bahannya sangat ekonomis. Sehingga dessert box ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang ingin berbisnis di bidang kuliner. The process of making the delicious dessert box is very simple, has economic material cost, and it's not take much time to prepare it. Dan ini lebih mantap bila disajikan dalam kondisi dingin. Saya biasanya menunggu terlebih dahulu untuk didiamkan di dalam freezer selama kurang lebih 6 jam setelah proses pembuatannya, sehingga rasanya akan semakin nyes begitu ketika dimakan. Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui cara membuatnya. Resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Aris makin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Okay, and now let's get started. At the first, we are going to make a frosting cream cheese. Siapkan 100 gram whipped cream bubuk, 200 ml air es, 50 gram margarin, 2 saset kental manis putih atau setara dengan 80 gram, 1 bungkus pro cheese keju oles. Bungkusnya seperti ini ya. Kalau tidak ada bisa diganti dengan keju cheddar. Kemudian 1 sendok teh perisa susu. For the first step, campurkan whipped cream bubuk dan air es, lalu mixer hingga putih, kental, dan berjejak. Saya menggunakan whipped cream bubuk daripada yang cair agar lebih ekonomis. Selanjutnya tambahkan margarin, kental manis putih, dan keju oles. Lalu mixer kembali hingga semua bahan frosting cream cheese tercampur merata. For the next step, we are going to make red velvet cake. Siapkan 100 gram terigu protein sedang. Ini Mama pakai segitiga biru. Selanjutnya 2 butir telur, 80 gram gula halus. Ini Mama pakai gula pasir yang di blender. 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh SP. 10 gram coklat bubuk. 60 ml minyak sayur, 1 sendok makan perisa red velvet, dan 1 sendok teh perisa susu. Selanjutnya siapkan wadah, mixer telur, SP, dan gula halus dengan kecepatan tinggi hingga pucat, kental, dan berjejak. Jangan lupa tambahkan baking powder dan garam. Lanjut mixer kembali hingga semua bahan tercampur merata. Selanjutnya tambahkan coklat bubuk dan terigu yang diayak secara bertahap. Disarankan untuk diayak agar tidak ada bahan bubuk yang bergumpal sehingga tekstur cake nantinya akan empuk dan lembut. Bila masih ada gumpalan di dasar adonan akan menyebabkan cake bantet ketika setelah dikukus nanti. Kemudian tambahkan minyak sayur, perisa red velvet, dan susu ke dalam adonan. Selanjutnya mixer kembali dengan kecepatan paling rendah selama 30 detik hingga tercampur merata. Untuk memastikan tidak ada bahan cair yang tertinggal di dasar adonan, aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik dengan konsistensi adonan kental berjejak seperti ini. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 7 cm. Olesi margarin, lapisi kertas roti, kemudian olesi margarin kembali. Tuang adonan ke dalam loyang, lalu ratakan permukaan adonan dengan spatula. Selanjutnya, panaskan kukusan, lapisi tutup kukusan dengan kain bersih agar uap air tidak menetes ke adonan. Setelah mendidih, kukus adonan selama kurang lebih 30 menit. Lakukan tes tusuk untuk memastikan adonan benar-benar matang. Matikan kompor dan keluarkan cake dari dalam loyang. Iris bagian atas cake agar permukaan rata. Irisannya digunakan untuk taburan remahan toppingnya nanti ya. Lalu siapkan toples ukuran panjang 10 cm,
lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Potong adonan sesuai ukuran toples. Ukurannya pas dengan loyang yang saya pakai, yaitu 20 x 10 cm. Tinggal dibagi dua saja. Wah, ini cake-nya gemoy banget ya, menul-menul begitu. Just kidding. Oke, lanjut. Lalu bagi masing-masing cake menjadi 3 lembar. Total keseluruhan ada 6 lembar cake ya. Ini mama menggunakan toples ukuran panjang dan lebar 10 cm dan tinggi 5 cm. Oke, we are going to continue our process. And for the next, masukkan 1 lembar cake di tiap-tiap dasar toples. Wow, it's so awesome. As you can see, it looks so smooth and textured. And for the next, olesi dengan frosting cream cheese-nya dengan menggunakan teknik melingkar agar krim terisi hingga ke pinggiran toplesnya. Kemudian tumpuk lagi 1 lembar cake di atas frosting cream cheese, lalu tekan pelan dan ratakan hingga semua masuk ke dalam toples. Langkah selanjutnya, ulangi semprot frosting cream cheese di atas lapisan cake yang kedua. Lalu ratakan frosting cream cheese dengan spatula atau sendok. Oke, selanjutnya hancurkan sisa irisan permukaan cake dengan garpu, blender, ataupun chopper hingga bentuknya menjadi butiran remahan yang digunakan sebagai topping. Kalau ini saya menggunakan garpu. Lalu taburkan remahan cake ke masing-masing permukaan atas dessert box-nya. Bila suka, teman-teman bisa tambahkan Oreo di atas taburan remahan cake-nya agar tampilannya menjadi semakin cantik. Kemudian taruh toples di kulkas bagian chiller or freezer selama beberapa jam karena dessert box ini disajikan semakin dingin akan menjadi semakin lebih enak. Wow, what a pretty red velvet dessert box. Udah gak sabaran nih untuk mencicipinya. Tampilannya saja sudah memikat hati untuk segera mengunyahnya ya. Sabar. Oh ya, pastikan ukuran cake pas dengan ukuran toplesnya ya. Dan penuangan frosting cream cheese-nya juga merata hingga ke pinggiran toples agar tampilannya menjadi cantik dan rapi. Selanjutnya tutup toplesnya dan taruh ke dalam kulkas. Kalau ini saya bekukan di freezer selama kurang lebih 6 jam. Nah, this is it. Ini sudah jadi. Mari kita coba untuk langsung mencicipinya. Seriously, ini cake-nya benar-benar moist banget. Ketika di dalam lidah, rasanya benar-benar seperti menjadi Iron Man. Oke, just kidding. Kalau nyobain 1 kali saja rasanya kurang nih. Perpaduan antara lembutnya cake dan lumernya cream cheese benar-benar duet romantis yang rasanya bakalan bikin nambah lagi dan lagi. It's really recommended delicious homemade dessert box. Dapat dilihat layer demi layer antara cake dan cream cheese-nya sangat rapi dan pas karena ukuran loyangnya sedari awal sudah sesuai. Tidak ada rahasia khusus untuk membuat red velvet dessert box ya. Kita hanya perlu membuatnya menjadi lebih moist dan yummy, serta tampilan yang rapi akan membuatnya menjadi classy looks meskipun dengan bahan-bahan yang ekonomis. Siapapun pasti bisa membuatnya sendiri di rumah, bisa dijadikan ide bisnis kuliner ya, karena dessert box ini juga harga jualnya sangat lumayan loh. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman. Happy trying at home. Bye-bye.